Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai, saya ucapkan selamat tahun baru 2025. Biarlah tahun baru 2025 ini, saya lihat di sini kayaknya ada wajah baru tuh, koleksi itu dengan tampilannya. Sangat luar biasa. Seperti minggu lalu kan kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 8, apa firman Tuhannya? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu dalam kehidupan kita. Amin. Siapkan hatimu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan hadir di tempat ini, yang ikut ibadah online juga. Siapkan hatimu, Roh Kudus ada untuk kita semua di tahun 2025 ini. Kita bersatu bersejalan. Berbahagialah orang-orang yang Engkau pilih ya Tuhan. Engkau dekat kepada orang-orang yang Engkau kasih. Dia akan tinggal di antara-Mu. Bila kami puas dengan kebaikan-Mu, di bait-Mu yang kudus, di tempat yang suci-Mu. Engkau menyapa kami dengan dalam keadilan, dengan hal-hal yang dahsyat. Ya Elohim, keselamatan-Mu kami percaya. Ujung bumi akan bersorak-sorai. Oleh kekuatan-Mu gunung-gunung ditegakkan dan diikat dengan kekuatan. Engkau meredakan deru laut, deru gelombangnya, dan kekacauan umat manusia. Dan mereka akan ditinggal di tempat yang paling ujung, takut terhadap tandu-tandu-Mu, tanda-tanda-Mu. Engkau membuat bersorak-sorai dan petang. Engkau melawat bumi dengan kelimpahan. Ya Tuhan, Engkau melawat bumi dengan kelimpahan dan sorak-sorai. Kami siap bersukacita. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan di tempat ini. Kita mau ingat kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah sertakan di tahun 2024, sehingga hari ini kita sudah memasuki tahun yang baru di hari yang kelima. Di minggu yang pertama kita mau bersekutu dan mengucap syukur pada Tuhan. Begitu besar kasih Engkau ya Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kita mau ingat kasih Tuhan yang mengubah hidup kita. Kita mau ingat bilur Tuhan yang mengubah hidup kita yang sudah rela mati 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa kita. Siapkan hatimu, siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji menyembah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ingat akan kebaikan-kebaikan-Mu. Kita angkat pujian, begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang
kasih, kasih menyelamatkan, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku kau tebus. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang di saat aku percaya, kasih menyelamat, bukan sebagai hakim, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku kau tebus. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya. Cuma saya untuk bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Katakan pujian ini, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, dengan setengah suara katakan pujian ini untuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang ubah hidup kami di tahun 2025 ini Tuhan. Engkau
Engkau ada melalui kuasa Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus ingat akan kebaikan. Engkau sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dengan darah, dengan tubuh yang tercabik-cabik untuk menyembuhkan kami, untuk membukakan jalan kami di tahun 2025 ini Tuhan. Ini ungkapan syukur kami. Ini ungkapan syukur kami Tuhan. Kami ingat akan kebaikan dan kasih-Mu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita ingat bilur-bilurnya Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Segala katakan pujian ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari sembah Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kami ingat kasih-Mu yang selalu mengasihi kami, Yesus. Biarlah semua yang benar kami pikirkan di tempat ini. Tuhan, Engkau dahsyat. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembah Dia akan kebaikan-Nya. Naikkan ucapan syukur-Mu di tahun 2025. Apa segala doa-doa-Mu, tujuan kita, pengharapan kita. Kita ingat kasih Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk memberikan kekuatan untuk kita, pemulihan untuk kita. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk menjadi hakim dunia ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan untuk selalu mengingat kasih-Nya, untuk selalu mengingat kasih-Nya. Kasih Yesus kami Engkau butuhkan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Mari sembah Dia. Jangan kau tutup mulutmu untuk menyembah Tuhan. Kau ucapkan syukur-Mu kepada Yesus. Sudah 5 hari kami lalui di tahun 2025 dengan kebaikan-Mu Tuhan. Pegang jalan kami Tuhan Yesus. Buka jalan kami ya Bapa. Pakai gereja Tuhan di tempat ini dalam nama Yesus. Untuk mengingat kasih-Mu, mengingat kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat kami mengingat kasih-Mu,
Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan pujian ini Bapa. Sebab Dia hidup. Resapi pujian ini untuk kita melangkah di tahun 2025. Ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab resapi pujian ini, sebab Dia hidup. Yesus namanya. Sebab Dia hidup. Haleluya. Lawatanmu terjadi untuk gereja Tuhan. Lawatanmu terjadi untuk pribadi-pribadi kami. Untuk kami berlari di tahun 2025 ini Tuhan. Jesus. Praise the Lord. Karena ku tak Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yes. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sing sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Yesus adalah jaminan kekal untuk saya dan saudara. Yesus adalah jaminan kekal untuk kita hidup di hari esok dan hari yang mendatang. Karena ku tahu pegang hari esok. Hidup jadi seperti sebab. Sekali lagi katakan pujian ini, sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Sebab Yesus.
Yesus hidup. Ku takutkan karena ku tahu Dia bukan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Thanks to Lord. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup ya Bapa. Yang untuk mengingat kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Di saat Engkau hidup, hari esok Engkau pegang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk kami terus selalu menyembah Engkau. Untuk mengingat kebaikan dan kasih-Mu yang sangat luar biasa untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami akan memuji Engkau, kami akan bersorak bagi nama-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita percaya pujian tadi adalah sebab Yesus hidup, ada hari esok. Kalau Tuhan kita hidup, Tuhan yang memegang tangan kita, amin. Ada hari yang terbaik yang Tuhan berikan setiap harinya. Mari kita jabat kiri kanan, kita katakan hari yang terbaik adalah Yesus hidup untuk kita. Katakan hidupku ada di tangan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, segala yang bersyukur. Sekali ku kan bersuka, Bapa ini hari yang terbaik. Katakan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita ada di tangan Tuhan, amin. Sebab Yesus Ibu ada hari esok. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku direbutkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghibur. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa hatiku kan bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus terus memberikan hari-hari yang terbaik buat kita, amin. Dari Senin sampai Minggu adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Dan hari Minggu ini adalah hari yang untuk kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan kita, amin. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai, pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Great is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya. Dia pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan, kami rindukan kuasa lawan-Mu. Kebangkitan yang mau melompat buat Tuhan kita, amin. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita.
kuasa lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Kami imani, kami klaim ada kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, amin, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang melukis cakrawala, yang melukis kehidupan kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hati kita untuk di laut firman Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan asal yang kudus. Tema YYS adalah semua yang benar. Di saat semua yang benar ada dalam hidup kita, berarti ada ucapan syukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada ucapan syukur untuk kita mengingat kebaikan. Ada ucapan syukur bahwa Yesus hidup buat kita untuk memberikan hari esok, lusa, dan seterusnya. Amin. Oleh itu siapkan hatimu untuk di laut firman Tuhan. Tuhan baik. Ada indahnya kasih Tuhan untuk kita bersyukur kepada Dia. Thanks Tuhan. Tuhan sungguh bersyukur. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis biar pujian ini menghantarkan akan firman Tuhan, naikkan ucapan syukurmu pada Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu
ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik. Yesus kita terus baik. Amat baik. Thanks the Lord. Semua yang ku alami Amin. bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Biar musik memuji Tuhan. Jemaat saya Dato bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Di saat musik melantunkan pujian-pujian, naikkan doa dan harapan di tahun 2025 ini. Tuhan, kami bersyukur dan mau bersyukur Tuhan. Kami ingin terus mau mengingat kasih. Kami mau percaya dan percaya kepada Engkau akan kebaikan-Mu yang tak pernah berakhir Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami ada karena Engkau baik yang memegang hidup kami. Kami ada karena Yesus hidup untuk kehidupan kami, untuk gereja Tuhan di tempat ini. Yesus, praise the Lord. Aku ada hari ini Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis. Hujan, Katakan pujian dari awal. Kaum wanita katakan pujian ini. Kaum pria berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh ku bersyukur Tuhan yang baik. Kami ingin mengawali tahun 2025 ini untuk semua yang benar. Oleh sebab itu Tuhan pegang kami, pegang kami di dalam hidup kami, sertai kami yang tak pernah berakhir kasih setia. kasih setia Terima kasih Tuhan. yang tak pernah berakhir. Kaum wanita berdoa, kaum pria katakan pujian ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami akan di laut firman-Mu Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya
yang kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Yesus pada saat pagi hari ini. Akan ada lawatan baru di saat kita menyembah Tuhan Yesus. Ada lawatan yang baru yang akan Tuhan berikan buatmu. Terima di saat kita sembah Yesus. Percaya saja. Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus yang kami sembah. Yang kami sembah hanya Yesus. Yesus. Bersembah Tuhan terus. Yesus hadir di tengah kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau sambut akan firman. Semua yang benar ada dalam kehidupan kami. Kami klaim di dalam nama Yesus. Di saat semua yang benar ada dalam hidup kami, kami mau terus menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, kami percayakan kasih setia-Mu yang besar. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Biar firman itu menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Praise the Lord, senangkan hatimu. Kami mau terimakan firman untuk kami menyenangkan Yesus. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Biar pujian ini menjadi kebenaran firman Tuhan untuk kita. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapa, Engkau mau mengurapi kami semuanya untuk kami berlari mengejar ketertinggalan kami, karena kami semuanya mau jaya, mau Engkau berkatin, mau kian hari kian kaya dan menjadi amat sangat kaya. Berkati setiap kami Bapa. Kami mau buka hati kami mau buka roh kami mau buka jiwa kami mau buka fisik kami untuk menerima segala firman-Mu yang berotoritas penuh. Urapi setiap kami menerima berkat Bapa Surgawi di dalam cintanya Yesus Kristus dan Kuat Kudus memberkati kita semuanya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Iya, saya minta. Iya, oke, siapa? Om Marcel duduknya di depan sama. Saya minta semua maju ke depan. Ya, iya benar.
Om Marcel duduk sini. Om Marcel dengan Ibu Ine, ya. Saya minta Om Andreas, ya itu silakan sama anak-anak. Yuli saya minta duduk sini sama Om Andreas. Nah, Om Lexi, duduk sini, sebelah cucu sama Tante Poppy. Nah, ya, yang megang laptop. Nah, bisa cucu, bisa Jimmy, boleh, bisa Clara. Saya ingin semua menangkap. Ya, tolong hari ini ya jangan main HP ditaruh, nangkep. Nah, saya bertanya, tolong dijawab dengan mau atau tidak. Ya. Nah, siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Ya, nah. Oke. Saya ajak yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan kanan, bangkit berdiri, yang tangan kiri sang suami gandeng istrinya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati Engkau berlimpah-limpah. Berdoa. Tangan kirinya gandeng istrinya, bukan begitu. Ya. Ayo saya berdoa. Bapak, kami mau berlari. Kami tidak mau keadaan kami begini-begini saja. Mulai detik ini, kami mau berlari. Kami mau diberkatin. Kami mau sukses. Terutama kami mau bahagia Tuhan. Karena Engkau itu yang Kau taruh dalam hidup setiap umat manusia. Kami mau mengerti arti bahagia di dalam Engkau Bapak. Urapi kami semua Bapak. Demi nama Yesus Kristus. Sehingga firman yang kami terima tidak tercuri oleh kuasa kegelapan. Tapi menjadi berkat buat rohani kami, jiwani kami, jasmani kami. Engkau memberkati kami berlipat kali ganda. Dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Amin. Duduk, silakan duduk. Ya, hari ini oke. Ya. Tahun ini ya tema awal adalah di sini dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dikatakan semua yang benar. Kenapa semua yang benar? Awalnya. Kenapa tidak dikatakan semua yang baik? Atau semua yang manis? Enggak. Awalnya kata-kata semua yang benar. Betul? Ya, saja kita merenung, berpikir. Kenapa kata-katanya why? Saya bertanya. Ya. Ini menjadi pertanyaan saya. Karena firman Tuhan itu akurat, up to date. Akurat dan up to date. Firman Tuhan penempatannya, penulisannya tidak pernah salah dan tidak pernah loncat-loncat. Tidak pernah loncat-loncat. Oke? Kalau kita manusia berpikirnya semua yang baik. Ya, ada yang berkata semua yang baik, ada yang berkata semua yang manis. Itu kan maunya, aku menerima semua yang manis dari Tuhan. Betul? Ada orang yang berpikir seperti itu. Ada yang ngomong, aku mau menerima semua dari Tuhan, semua yang baik. Betul? Tapi kacamata Tuhan, karakter Tuhan, pribadi Tuhan, integritas Tuhan, temperamen Tuhan, awalnya semua yang benar, bukan semua yang baik, bukan semua yang manis. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan dengan semua yang benar? Sekarang gini, yang kita sebagai manusia itu yang dicari apa sih? Yang utama. Yang Tuhan taruh dalam hati setiap manusia yang kekal itu apa dalam hati manusia? Apa Bapak Ibu? Halo? Kasih. Yang dicari apa?
Bapak Ibu mencari apa dalam hidup ini? Sejahtera, suka damai. Oke. Semua benar, nggak ada yang salah. Tapi yang paling tepat, semua kita mencari. Nah, benarkah Jen? Saya tanya, Jen bisa memberi kebahagiaan enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Manusia itu mencari kebahagiaan. Yang kekal mencari kebahagiaan. Orang kaya raya bisa bahagia enggak? Halo? Oke, kalau kaya dalam Tuhan bisa bahagia, sangat setuju cepai persen. Tapi orang yang di luar Tuhan bisa bahagia? Enggak. Senang iya, senang dengan bahagia beda. Senang iya. Contoh begini, Bapak Ibu, ya di akhir tahun atau awal tahun atau hari-hari tertentu ketika kita berkumpul dengan keluarga besar masing-masing, senang atau bahagia? Senang. Bisa bahagia? Enggak. Belum tentu, iya. Oh iya. Apa itu bahagia? Nah, yang ngasih duit. Yang ngasih duit bisa bahagia? Saya enggak yakin. Karena firman Tuhan enggak ngajarkan demikian. Kita kumpul dengan keluarga kita, apakah bahagia? Belum tentu. Senang iya. Senangnya apakah abadi? Enggak. Senangnya paling 1 hari, 2 hari. Betul? Hanya 1 hari, 2 hari. Ya tergantung kita mau kumpul berapa lama. Kalau kumpulnya 4 hari, ya senangnya 4 hari. Dengan keluarga besar masing-masing. Hanya senang. Bahagia? Belum tentu. Senang lu ya, saya ngomong senang. Makan, minum, ketemu dengan anak, menantu, saudara, sepupu, siapapun, keponakan. Senang. Bahagia? Coba renungkan, bahagia? Belum tentu. Hanya senang. Bapak Ibu, apa arti semua yang benar? Karena di dalam kebenaran ada kebahagiaan yang kekal. Apakah kebahagiaan yang kekal itu hepeng, yen, money? Enggak, itu hanya bonus. Hanya bonus. Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, begini caranya. Ayo tolong yang ganteng naik. Ini bahagia. Yesus memberi makan 5.000 orang, aktivitas rohani menjadi jasmani. Matius 14 ayat yang ke-17 sampai 19. Om Marcel bacakan. Mic-nya ada di depan. Ya. Mic-nya ini ada Om Marcel. Nah, ya. Masih masih IMP. Yuk, bangkit berdiri Om Marcel yang ganteng. Matius 14 ayat 17 sampai 19. Matius 14 ayat 17 sampai 19 dengan demikian firman Tuhan. Mereka berkata kepadanya, kita tidak punya apa-apa di sini kecuali 5 roti dan 2 ikan. Dia berkata, bawalah itu kepadaku, ayat 19. Setelah memerintahkan orang banyak itu duduk di atas rumput, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Dia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat.
Kemudian sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada para muridnya, dan para murid itu membagikannya kepada orang banyak itu. Ya. Aktivitas rohani, ya. Yesus mengucapkan kata berkat. Aktivitas rohaninya, Yesus mengucap syukur, mengucapkan kata blessing. Saya mengajak tahun ini, stop. Berkata-kata yang tidak mendatangkan berkat untuk Tuhan dan sesama. Jangan takut diomongin orang. Tapi di jemaat di tempat ini jangan ngomongin orang. Pasti diberkatin. Camkanin, pasti diberkatin. Kalau kita ngomongin orang lain, rugi sendiri, berkat itu diambil orang lain. Bapak Ibu, jangan mau dibebani. Ketika kita ngomongin orang lain itu menjadi sebuah beban. Berarti mau dibebanin. Ketika kita ngomong sesuatu tentang orang lain itu berarti dibebanin. Dibebani, bisa enggak hidupnya bahagia? Ngomong orang lain yang tidak baik, bisa enggak hidupnya, hatinya bahagia? Bisa enggak jiwanya bahagia? Bisa enggak jiwanya merdeka? Bisa enggak jiwanya beruntung? Enggak bisa. Ya. Tetapi kalau kita berkata, aku sangat sukacita. Aku melihat saudaraku diberkati Tuhan. Aku sangat sukacita ketika aku melihat saudaraku beruntung. Aku sangat sukacita ketika saudaraku semakin sukses. Ini pola pikir Tuhan. Kacamatanya Tuhan Yesus. Ini fakta. Saya mengharap terima ini, hidupin. Bapak Ibu, ketika kita ngomongin orang lain, kita itu berkat yang seharusnya berkat untuk kita. Ketika kita ngomongin si A, si B, sedikit pun kita ngomong, berkat itu maka yang seharusnya kita terima, maka berkat itu berpindah kepada berkat orang yang kita bicarakan, yang kita omongin. Tuhan Yesus buktinya apa? Murid-muridnya berkata, Tuhan, di sini nggak ada makanan. Yang ada dari anak kecil ini cuma 5 roti 2 ikan. Murid-muridnya berkata, Tuhan suruh mereka pergi. Cari makan sendiri, beli makanan. Kalau zaman sekarang, ya di sini kan banyak tuh warung-warung dan sebagainya. Jasmaninya, dalam arti jasmaninya. Suruh mereka beli makanan. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus ketika dia mengucapkan berkat 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang laki-laki kenyang. Nah, belum para wanita, para istrinya maksudnya. Itu juga kenyang. Belum anak-anak. Saya pikir 5.000 tambah 5.000 10.000. Ya kan? Kalau suami istri kan 10.000.
Terus anak-anak, katakanlah padahal orang zaman dulu itu punya anak itu ya kan seperti saudara mama saya, saudaranya Pak Dadang, ya saudaranya Pak Abraham, ya itu punya saudara tuh rata-rata berapa? Di atas 5, di atas 5. Ada yang punya 7 saudara, 8 saudara, bahkan ada yang punya 10 bersaudara. Betul? Saya ambil gampangannya, udah masing-masing punya 3 anak. Ya, zamannya Yesus ada itu masing-masing punya 3 anak, katakanlah begitu. Berarti 25.000 orang kenyang. Tuhan Yesus sangat suka diberikan sebuah ungkapan hati kita kepada Dia, dan Dia memberikan kita sebuah berkat. Bukan hanya solusi, tapi berkat. Ketika Tuhan Yesus hidupnya yang benar, bukan 100% Tuhan, tapi 100% manusia. Tapi manusia yang tidak pernah berucap sesuatu yang sia-sia dari mulutnya. Betul? Yang diucapkan, dia tidak menegur mulutnya. Kamu gimana sih? Masa begitu aja kamu nggak bisa mengatasi? Tak, Tuhan sih mengatakan, bawa kemari 5 roti 2 ikan itu. Betul? Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Berkat yang rohani itu, ya kan? Tuhan Yesus mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan menatap ke langit dan mengucapkan kata berkat. Yang rohani ini menjadi jasmani, kalau istilah saya 25.000 orang kenyang, sisa 12 keranjang. 12 keranjang ini untuk siapa? Untuk muridnya atau sahabat-sahabatnya. Dia ngomong, udah kamu tidak usah khawatir hidupmu. Berkat ini ada, masing-masing dapat 1 keranjang. Tuhan pilih kasih? Enggak. Tuhan pilih kasih? Enggak. 12 muridnya, semuanya 12 sahabat, masing-masing dapat 1 keranjang. Ingat, Tuhan tidak membedakan Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan tidak membedakan kita semuanya. Tapi, mari kita kejar Tuhan. Supaya iman kita sampai kepada kebenaran itu. Ketika hati kita, pikiran kita, integritas kita, karakter kita, temperamen kita benar, yang keluar dari mulut kita, kata-kata berkat. Aduh. Om Andreas, kamu diberkati Tuhan. Saya senang melihat engkau bisa bekerja dengan giat dan rajin. Tuhan pasti semakin memberkati engkau. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Jangan berkata, oh begini. No, stop. Oh Om Laksi, aku melihat engkau mulai diberkati Tuhan. Engkau akan semakin diberkati Tuhan. Saya senang engkau sudah mulai berusaha. Usahamu pasti semakin sukses, semakin berhasil, semakin beruntung. Itu yang keluar dari mulut kita. Jangan ngomongin. Stop. Karena ketika kita membangun habit itu berarti kita membangun semua yang benar. Ingat, Tuhan mengatakan, aku melihat hatinya. Perkataan ini berasal dari hati seseorang. Perbendaharaan hati seseorang bagaimana? Stop. Yuk, hati kita jangan ada rasa tidak puas kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada rekan kita. Ya. Termasuk ya. Saudara-saudara jangan tidak puas dengan saya sebagai gembala.
Saya menghormatin, saya menghargai di atasan saya. Walaupun ada kekurangan, saya bersyukur, saya puas dengan apapun keputusan mereka. Ketika kita bisa mengucap syukur seperti ini, punya rasa puas ini, Bapak Ibu, tersedia kan masing-masing terima satu bakul kan, masing-masing terima satu keranjang kan, pasti masing-masing menerima satu keranjang. Bapak Ibu, itu modal untuk dikembangkan. Tuhan mengatakan, 1 talenta, kembangkan menjadi 2 talenta. Kalau yang dikasih 2 talenta, kembangkan menjadi 4 talenta. Dan seterusnya. Next. Ayo tolong. Jevan, next. Siapa? Cucu. Ya, oke. Karena perintah yang terutama jelas. Ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Om Marcel, jangan HP terus. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 37. Dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Ayat 39. Dan yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat yang terakhir. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Thank you. Bapak Ibu jelas. Pasti semua mau bahagia, mau diberkatin, mau sehat, mau beruntung, mau sukses. Betul? Caranya, ini saya kasih cara. Caranya jelas. Jangan berpikir, oh aku bisa sukses kalau aku dikasih duit. Bukan. Enggak begitu. Kami mendidik anak-anak kami enggak begitu. Bapak Ibu. Ayo, saya minta fokus. Ya, jangan pada HP, saya minta. Karena saya bersungguh-sungguh saya ingin semua diberkati Tuhan. Kunci pertama, kasihlah Tuhan Elohimu dengan segenap hati. Hati kita harus bersih, harus benar. Mengatakan tentang Tuhan itu benar. Tuhan engkau jaya, engkau agung, engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau penuh kasih, engkau penuh kedahsyatan, engkau penuh keuntungan, engkau penuh kesehatan, engkau penuh keluar biasaan. Maka ketika kita mengucapkan itu, ketika kita membangun habit itu, maka kita keluar dari mulut kita untuk sesama kita. Hukum yang sama, tidak lebih turun, tidak lebih rendah, sama. Ya. Dan yang kedua yang sama dengan itu, sama. Kasihlah sesamamu manusia. Berarti harus mengucapkan tentang sesama manusia sesuatu yang benar. Engkau diberkatin, engkau sukses, engkau bahagia, engkau beruntung, engkau sehat. Bapak Ibu, ketika kita berani mempraktekkan ini, Bapak Ibu akan membuktikan sendiri dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan kami. Berkat itu mengalir.
pintu-pintu berkat itu terbuka. Pintu-pintu kebahagiaan itu terbuka. Pintu-pintu sukacita itu terbuka. Pintu-pintu kesuksesan itu terbuka. Itu pasti cepat persen. Karena jelas, kasihlah dengan Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. 4 poin ini, itu harus dikerahkan semuanya untuk, bukan hanya untuk Tuhan, tapi untuk sesamanya manusia. Saya mengajak kita membangun, karena kita mulai menghidupin visi KFG, membangun sebuah keluarga. Bapak Ibu, maaf, kami sangat rindu di bawah. Dalam misi jelas, salah satunya terbuka dan sebagainya. Bisa dipercaya di bawah. Betulnya kami ingin mempercayakan, tapi saat ini nggak ada orang yang mau mengelola dengan benar untuk di bawah. Kalau mengelola dengan benar, ayo. Bapak Ibu, karena hukumnya jelas. Itu yang mau kami hidupin. Kita hidupin firman ini. Dia yang pelihara kita. Tidak mungkin kita dijadikan berkekurangan. Tidak mungkin kita dijadikan malu dan dipermalukan. No. Dia mengangkat harkat kita ke dalam kemuliaannya, ke dalam keagungan dan kejayaannya. Kalau kita bisa mengasihi sesama kita manusia. Jangan ngomong yang di luar. Di dalam KFG aja sendiri. Ayo kita saling mengasihi. Jangan abang-abang lambe. Tapi dari hati yang paling dalam. Kita mau saling mengasihi. Karena ketika kita sanggup mempraktekkan ini, ayat yang ke-40 jelas, pada kedua perintah ini tergantung seluruh isi kitab Taurat dan kitab para nabi dan rasul. Berarti dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai Wahyu, jangan ngomong Maliaki, sampai Wahyu. Nanti. Karena ini ditulis dalam perjanjian baru. Sampai Wahyu. Tek. Ini langkah awal. Kasih Tuhan Elohimmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Dan kasihlah sesamamu manusia dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Kalau saudara kita mengalami sesuatu masalah dalam bisnisnya, ayo kita diskusikan. Yuk gimana? Kita cari solusinya. Solusinya, jalan keluarnya. Bukan, ya udah itu masalahmu. Tangani sendiri. Pusing sendiri. Enggak begitu cara Tuhan. Kalau begitu terus, sampai kapan kita mau hidup dalam keterlukaan? Terlukaan itu membawa keterpurukan. Keterpurukan. Naik. Iya, saya minta. Nah. Ayo, naik. Halo. Ya. Di sini jelas hukumnya. Ya. Nah. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, maka kamu akan tinggal dalam
kasihku. Jelaskan, kalau kita mau memelihara perintahnya Tuhan, berarti kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau memelihara perintahnya, berarti kita di luar Tuhan Yesus. Kalau di luar Tuhan Yesus, percaya nggak sama Tuhan Yesus? Maaf, jangan ngomong aku percaya sama Tuhan Yesus. Tidak Bapak Ibu. Jangan marah. Bukan Pak Petrus yang ngomong. Tapi yang ngomong Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pilihan, kita mau tinggal dalam kasih Tuhan atau tidak tuh, yuk kita pilih sama-sama, kita tinggal dalam kasih. Tinggal dalam kasih, mengasihi Tuhan dan sesama. Ini. Tinggal dalam kasihnya. Hari ini, thank you Om Marcel, Tante Ina. Pujiannya luar biasa. Banyak bicara tentang kasih Tuhan. Pujian hari ini. Thank you. Tuhan memberkatimu. Benar, saya sangat waktu menikmati pujian. Bapak Ibu, ayo kita tinggal dalam kasih-Nya. Sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan aku tinggal di dalam kasih-Nya. Kristus Yesus Tuhan kita sebagai manusia seutuhnya 100%. Dia tinggal dalam kasih Bapaknya. Karena dia tidak mau tinggal di luar kasih Bapaknya, enggak mau. Ketika Yesus hidup dalam dunia, apakah dia menambah masalah? Tidak. Dia menyelesaikan masalah. Dia memberikan solusi. Tetapi ingat, Tuhan Yesus mau menyelesaikan orang Farisi, Saduki, yang merasa lebih tahu firman? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah mau menyelesaikan orang kepala ahli Taurat, Farisi, Saduki. Tuhan Yesus tidak mau menyelesaikan masalah mereka. Kalau kita ngotot sama Tuhan, kita nantang Tuhan, ketika mengatakan bahwa aku perlu dikasihani oleh Tuhan, aku perlu mendapatkan pertolongan dari Tuhan dengan sebuah kesakitan hati, kemarahan, ketidakterimaan. Tuhan tolong, enggak Bapak Ibu. Dengan luka, enggak Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, seperti Sakius. Seperti pemungut juga di belakang. Masuk ke dalam bait Tuhan. Tuhan, aku orang berdosa. Ampuni aku. Aku berdosa Tuhan. Aku ini hanya setitik debu di hadapan-Mu Tuhan. Tolong aku Tuhan. Secara keuangan aku berkelimpahan. Aku punya uang banyak. Pemungut cukai berkata seperti itu kira-kira. Tetapi aku hidupnya aku tidak berbahagia. Hati nuraniku terluka Tuhan. Hati nuraniku sakit Tuhan. Aku tidak bisa mengalami kebahagiaan Tuhan. Ampuni aku orang berdosa ini ya Tuhan. Doa yang demikian, ucapan yang demikian, itu didengar dan diterima oleh Tuhan. Jadi masalahnya bukan uang, bukan hepeng, bukan money. Money perlu. Tapi masalahnya bukan hepeng, bukan yen, bukan money. Seberapa kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sana Tuhan mendengarkan. Dan kemudian orang ini tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu.
Yuk kita renungkan. Lanjutnya. Siapa yang berkata aku mengenal dia tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah seorang, saya garis bawahi dengan kata-kata yang merah. Ayo, tolong. Berapa tahun kita hidup dalam tidak ada sebuah perubahan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, kemudian tahun ke tahun. Sampai kapan kita mau menjadi seorang yang mendustai Tuhan? Maaf, saya berkata seperti ini. Sampai kapan kita mau berdusta kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita pelihara, kita hidupi perintah-perintahnya. Perintahnya cuma 2 kok, dan itu sama. Kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang sama, kasihlah sesama manusia. Kasihlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita pelihara, perintah-perintahnya. Ketika kita melakukan ini, kita menjadi orang benar. Maka keluar dari hati kita perkataan yang benar, pikiran yang benar, tindakan yang benar, pancaran hidup yang benar. Jangan pernah takut ketika kita sudah hidup seperti itu. Pintu pasti terbuka. Pasti banyak orang mau mengajak. Yuk, join sama saya yuk. Yuk, bisnis yuk. Ayo. Tuhan perintahkan aku untuk bersama dengan engkau saudaraku. Karena hatimu benar. Maka ketika kita melakukan bisnis ini, pasti benar. Pasti Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Ada amin Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ketika kita menyadari ini. Ya. Dan kebenaran tidak ada. Dan kebenaran tidak ada. Dan kebenaran tidak ada di dalam, gimana nih? Siapa yang berkata aku mengenal dia tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah seorang pendusta. Dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Maksudnya di dalam orang yang hidupnya mengatakan hal yang tidak baik dengan orang lain. Berarti dia adalah seorang pendusta. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, berarti seorang pendusta. Tuhan Yesus yang berkata ya, bukan saya. Saya anaknya, saya hanya menyampaikannya. Jangan menjadi seorang pendusta. Nah, demikian juga. Nah, ini ya. Saya minta Om Marcel bacakan Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Pepatah dunia mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Yakobus 3 ayat 5 sampai 6. Demikian juga lidah sebagai anggota tubuh yang kecil, namun ia menyombongkan diri akan hal-hal yang besar. Terus? Lihatlah betapapun kecilnya api, ia bisa membakar hutan yang lebat. Ayat 6. Lidah adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan yang ditempatkan di antara anggota tubuh Lidah kita. adalah api, sebuah dunia kejahatan.
Bapak Ibu. Lidah adalah api. Lidah kita adalah api yang membuat kita diberkati Tuhan atau tidak. Itu yang menentukan lidah kita. Lanjut. Lidah mencemarkan seluruh tubuh Lidah mencemarkan seluruh tubuh kita. dan membakar jalannya kehidupan. Dan membakar jalannya berkat. Maksudnya. Lanjut. Sedang ia sendiri akan dibakar oleh api neraka. Sedangkan dia sendiri akan dibakar oleh neraka. Bapak Ibu, please. Saya minta dengan kasih Tuhan. Stop. 2004 sudah. Makanya saya tutup. Saya tidak mau kenal. Saya tidak takut kehilangan orang-orang toksis. Tapi saya takut kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan. Supaya enggak ngantuk. Supaya enggak ngantuk. Maksudnya begitu. Jangan takut kehilangan. Nah, ya, teman toksis. Tapi takutlah kehilangan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita tinggal dalam kasih-Nya. Stop. Kita renungkan. Yuk, apa yang mau kita ngomong? Benar. Ayo. Yang sudah melangkah mulai baik. Pikirkan tentang sesama kita. Aku sudah mulai punya usaha. Saudaraku yang ini belum. Gimana caranya supaya dia punya usaha? Kok hambatan? Gimana supaya usahanya dia bisa berjalan? Bapak Ibu. Bapak Ibu. Hari ini di tengah-tengah kita Pak Sony dengan Bu Susan mengalami sakit flu yang cukup panjang yang belum sembuh. Nah, waktu itu, berapa waktu yang lalu? Ya, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Sony, ya, nah, Pak Sony itu, nah, dia punya sebuah hal sesuatu yang mau dilakukan. Nah, saya ingat, saya langsung kontak dengan Om Dadang. Nah, sehingga bisa berkembang lebih baik pekerjaan dan usahanya. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bukan menghambat. Jangan menghambat berkatnya orang lain. Tapi bukakanlah pintu berkat untuk orang lain. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Saya nabur ini. Pasti saya diberkati Tuhan. Hukum itu dari Tuhan. Bapak Ibu. Oke. Saya mengajak. Ayo. Kita tinggalkan sesuatu 2004. Saya sangat suka tadi Om Marcel mengatakan. Tahun 2025 kita berlari. Bukan jalannya santai Anda. Berlari. Saya suka kata-kata itu. Saya mengamenkan kata-kata itu. Berlari untuk semua yang benar. Amin. Lanjut, next. Ketika kita mau pada sebuah kesimpulan berbuat kasih kepada sesama manusia adalah cara yang terbaik untuk mengasihi Tuhan. Hukum kasih adalah hukum
adalah satu paket yang harus dilakukan keseluruhannya. Saya tutup dengan sebuah hal yang nyata yang saya suka dengan ini. Bapak Ibu tahu kan burung Raja Wali? Ketika burung Raja Wali terbang, nah, ada penumpang gelap. Penumpangnya burung gagak di atas burung Raja Wali. Nah, apakah burung gagak itu dia menikmati ikut terbang? Iya. Tapi apa hanya cukup seperti itu? Enggak. Apa yang dilakukan burung gagak ini? Ketika burung Raja Wali ini fokus, dia terbang untuk semakin tinggi. Burung gagaknya apa? Nyocokin, ngerti? Dicucukin. Entah tubuhnya burung Raja Wali, entah kepalanya, dipatokin. Ya. Nah. Supaya Raja Wali ini kehilangan fokus. Raja Wali mau mendengarkannya? Nah. Mau dia kehilangan fokus? Enggak mau. Burung Raja Wali. Dia akan terbang terus. Apakah burung gagak ini berhenti? Enggak. Setelah dia matokin, dia teriak-teriak. Wak, wak, wak. Suaranya enak, enggak enak kan? Nangkep ya maksudnya ini ya. Ketika kita ngomongin tentang sesama, berarti kita bukan burung Raja Wali. Kalau kita mau jadi burung Raja Wali, jangan mau kehilangan fokus. Fokusnya apa? Yuk kita sama-sama kejar fokus kita. Burung Raja Wali itu terus terbang tinggi. Ketika semakin tinggi, dia terbang di atas awan. Nah, Raja Wali mendapatkan karunia yang luar biasa. Dia bisa menghirup, dia bisa menyimpan udara. Ketika udara di atas awan, itu udara yang berbeda. Ruangan hampa maksudnya. Dia bisa bertahan. Maka burung gagak itu tidak tahan dan dia turun. Pingsan akhirnya bisa mati sendiri. Bapak Ibu, jangan mau kita kehilangan fokus ketika kita mau bersungguh-sungguh berlari ikutin Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkatinya. Next, terakhir. Baca sama-sama. Amin. Yuk, tim musik. Salibmu kemenanganku, bilurmu kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya nama Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri Tinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu, sebelum makan tubuh Tuhan ini, saya meminta hormati tubuh Tuhan ini. Karena saya sebagai gembala, saya mengiman ini bukan hostia biasa, tapi ini tubuh Tuhan yang tercabik-cabik. Dan anggur ini bukan anggur biasa,
saya punya iman 100%. Ini adalah darahnya Tuhan Yesus. Mulai sekarang, sebelum makan tubuh dan darah Tuhan, minta ampun. Mohon ampun kenajisan bibir masing-masing. Seperti Hagai berkata, celakalah aku Tuhan, karena aku orang yang najis bibir. Anak-anak juga, ketika engkau tidak puas dengan orang tuamu, ketika engkau rewel sama orang tuamu, ketika engkau menuntut orang tuamu ini itu, bertobat. Mohon ampun kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, ketika kita bersatu dengan tubuh Tuhan, Tuhan ngomong, hidupmu bukan kamu lagi, tapi aku yang hidup dalam kamu. Nggak main-main. Kita tidak bisa keluar di luar kasih-Nya. Kita harus hidup tinggal dalam kasih-Nya. Dan kasih Tuhan itu, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah dia membicarakan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Tidak pernah satu kali pun dia berkata. Ayo ambil waktu. Saya ngajak kita sama-sama datang kepada Tuhan. Yuk saya minta semuanya, Om Andreas bangkit berdiri, Jimmy bangkit berdiri, angkat tubuh Tuhan. Tuhan, ini tubuhmu, kami menghormati Engkau. 2000 tahun yang lalu, tubuhmu dipecah-pecahkan, supaya kami layak hidup dalam kasih-Mu Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Yang banyak kami mempunyai najis bibir ya Tuhan. Ampunin kami. Sucikan lidah bibir kami Bapa. Kami gak mau najis bibir lagi Bapa. Kuduskan rohani kami Tuhan. Perbendaharaan hati kami kuduskan ya Tuhan. Kuduskan, merdekakan jiwa kami Tuhan. Sehingga kami bisa berkata-kata yang baik tentang Engkau Tuhan. Tentang sesama kami Tuhan. Kemudian kami menerima berkat secara jasmani yang berlimpah-limpah Tuhan. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Ketika kita makan tubuh Tuhan ini dalam sebuah gereja lokal ini, kita masing-masing bukan orang asing satu dengan yang lainnya. Tapi kita saudara dalam satu tubuh Kristus. Biar kebenaran firman Tuhan, semua yang benar dalam Filipi 4 ayat 8, menjadi bagian anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita. Amin. Terima kasih untuk Pastor Petrus untuk firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru di tahun 2026. Bukan lagi kita berjalan tapi kita berlari. Amin. Kita akan mendengarkan warta digital KFG 2025. Tunggu 2026 lagi. Shalom, selamat datang di HS Church Bogor KFG. Bagi Bapak Ibu,
Saudara-saudari, yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga kerajaan Elohim. Jadwal kegiatan YHS Church Bogor KFG, Praibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Family Blessing, setiap hari Rabu pukul 19 sampai selesai, olahraga badminton Sabtu Minggu kedua dan keempat pukul 11, latihan musik setiap Sabtu pukul 14 sampai selesai. 3 pilar YHS Church. Pilar 1 nama Bapa di sorga adalah Yahweh. Pilar 2 Yesus adalah pusat pemberitaan Injil dari gereja YHS. Pilar 3 gereja YHS memberitakan Injil anugerah dan kebenaran. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Elohim, menjadi keluarga yang membawa damai, dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin, untuk melayani kerajaan Elohim. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Elohim, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Elohim, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799.